Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi, cerita ini adalah pengalaman pribadi seorang perempuan yang bernama Wati. Dia pada episode kali ini akan mempersembahkan sebuah cerita yang pernah dia alami, yaitu terkena sihir pemisah. Bagaimana keseruan cerita ini? Jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Jadi, pada kesempatan kali ini narasumber aku yang akan bercerita pengalaman pribadinya adalah Wati. Jadi Mbak Wati ini tinggal di Mojokerto ya guys. Salam kenal untuk warga Mojokerto. Mungkin kalian ingin mendengar cerita horor, silakan mampir dan melihat episode ini sampai habis. Jadi kalau ngomongin tentang rumah tangga, banyak banget masalahnya. Dan di video aku sebelum-sebelumnya juga ada cerita ya, cerita horor tentang masalah keluarga yang dulu aku pernah cerita tentang pelet darah haid, terus tentang apalah pokoknya video-video aku tentang sihir rumah tangga itu ada gitu. Nah, pada kali ini Wati akan menceritakan tentang pengalamannya yang pernah terkena sihir pemisah. Sihir pemisah ini kalau aku kategorikan itu yang dialami Wati ini seperti si laki-laki itu kena lintrik gitu. Tapi udahlah ya, aku bahas tentang sihir pemisah yang dialami oleh Wati kali ini. Nah, jadi awalnya itu mereka ini pengantin baru. Jadi masih 2 bulan kemarin ya, resmi jadi suami istri. Nah, sebenarnya itu ketika mereka udah memantapkan niat nih untuk menikah, ibadah selamanya, mengambil langkah untuk bersama-sama selamanya, nggak ada cerita apa-apa nih kayak yang sebut aja suaminya adalah Wawan ya. Terus si Mbak Wati ini nggak ada ngalamin peristiwa yang aneh-aneh gitu. Jadi ya udah biasa aja. Tetapi setelah seminggu Mbak Wati ini menikah dengan Mas Wawan, tiba-tiba Mas Wawan ini mengalami hal yang aneh. Jadi itu kan setelah mereka menikah itu Mas Wawan harus pindah ke Jawa Barat kalau nggak salah itu. Jadi pindah ke Jawa Barat karena memang dia dipindah tugaskan untuk kerja di sana. Nah, Mbak Wati ini kan memang cuma punya ibu, jadi bapaknya itu udah nggak ada. Otomatis itu Mas Wawan sebelum menikah itu udah tahu kondisi Mbak Wati yang nggak bisa meninggalkan sang ibu di sini di Mojokerto. Ya udah akhirnya mereka sepakat untuk LDR lah ya. Nanti Mas Wawan itu tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali lah pulang gitu. Sebelum menikah itu udah ada perjanjian seperti itu. Nah, akhirnya setelah menikah, Mas Wawan ini pindahlah ke Jawa Barat waktu itu. Nggak ngerti tempatnya di mana, nggak tahu. Terus si Mas Wawan ini itu katanya ketika seminggu setelah bekerja di sana itu pas balik Mbak Wati ini kayak ngerasain ada yang aneh nih sama sang suami. Dulu waktu masih pacaran lah ya, masih pacaran karena memang mereka itu kan menikah masih baru-baru. Jadi mereka itu waktu pacaran itu kan ya udah kalau
Mbak Wati itu masakin sesuatu itu Mas Wawan ini selalu antusias nih, antusias makan gitu, terus muji-muji kalau masakan Mbak Wati itu enak banget. Tapi ketika seminggu setelah kerja di Jawa Barat, dia balik ke Mojokerto, terus tiba-tiba tuh tingkahnya aneh banget. Anehnya kenapa? Kata Mbak Wati, si masnya ini kayak udah nggak mau makan masakannya. Terus waktu baru datang itu udah nggak ngerespon apapun yang dikatakan oleh Mbak Wati. Terus HP-an terus saja. Terus dia itu sering banget ada telepon yang dia angkat secara sembunyi-sembunyi. Jadi telepon itu kadang diangkat sama Mas Wawan ini di kamar mandi, terus dia itu menjauh dari sang istri gitu kan. Ya. Mbak Wati ini jadi kayak, kenapa sih Mas ini tinggal jawab di depan aku aja kok kayak gitu, bikin aku curiga gitu kan. Nah, si Mas Wawan ini kan pernah ya ditanyain sama Mbak Wati itu, kamu kenapa sih kok kayak gini gitu kan, nggak usah lah kayak gitu-gitu, malah aku nanti curiga, udah kamu jawab di sini aja teleponnya. Terus si Mas Wawan ini bilang, enggak kok, ini dari atasanku, jadi kalau kamu nggak usah takutnya nanti masalah penting, jadi aku harus telepon di tempat yang jauh gitu katanya, karena harus bicara hati ke hati gitu. Nggak tahu ya itu alasan si Wawan itu. Nah, Mbak Wati ini juga kan ya udahlah ya, mungkin memang gitu suaminya, atau memang dia datang dari tempat yang jauh, akhirnya sampai di sini itu kayak udah tinggal capeknya gitu loh. Nah, Mbak Wati itu ya udah kayak, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Mungkin dia capek atau gimana, jadi aku harus maklumin. Si Mbak Wati berpikiran seperti itu. Tetapi setelah 2 minggu bekerja di sana, dia ternyata nggak mau pulang dengan alasan yang bla 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 bla. Ya udah nih, akhirnya Mbak Wati memaklumi lagi gitu. Nah, nggak tahu kenapa setelah 2 minggu itu di tempat tinggal Mbak Wati ini kayak semacam ada hawa yang aneh gitu. Nggak tahu ya. Tapi yang kerasa itu memang ibunya Mbak Wati juga kerasa banget kalau ada hawa-hawa yang nggak nyaman gitu di rumahnya. Terus Mbak Wati itu bercerita bahwa kalau dirinya itu sering banget mimpi ular, didatengin ular gitu. Nah, Mbak Wati ini kan kaget ya, karena dikira itu kan kalau orang Jawa mimpi ular itu pertanda kalau katanya punya utang tapi belum bayar gitu. Wah, kan mikirnya kayak gitu Mbak Wati. Tapi kan kata sang ibu itu gini, mimpi ular itu Nduk bukan melulu tentang kamu punya janji tapi nggak ditepati. Tapi bisa jadi mimpi tentang ular itu tentang sesuatu yang memang sedang datang, dan mimpi itu sebagai pertanda gitu loh. Kalau ada hal buruk yang terjadi di sekitarmu. Nah, setelah mendengar hal itu, jadi Mbak Wati ini langsung was-was gitu kan, karena memang kok tiba-tiba pikirannya itu menuju ke Mas Wawan yang tingkahnya berubah kemarin kayak gitu. Akhirnya karena merasa dirinya itu udah kayak, dahlah gak tenang hatiku gitu, apalagi udah tahu kalau suami itu kerja jauh, takutnya itu kenapa-kenapa kan di sana, atau digoda cewek kan nggak tahu.
Ya udah, akhirnya dia itu kayak membuang semua pikiran jahat atau pikiran-pikiran yang negatif waktu itu dengan makan-makan, terus nonton film, dan ya udahlah beribadah gitu. Tetapi nggak tahu kenapa setelah mimpi ular itu tiba-tiba di rumahnya itu ada sesuatu yang aneh terjadi. Nih misalnya ya, di rumahnya itu tiba-tiba di dapur itu muncul banyak sekali belatung. Nah, belatung ini dari mana juga nggak ada yang tahu. Sang ibu juga udah memeriksa ke celah-celah yang paling sudut banget, apakah ada bangkai, terus di atas atap itu apakah ada bangkai tikus atau gimana, atau mereka yang memang nggak paham ya kalau memang ada sesuatu yang membuat ulat-ulat itu keluar gitu kan. Hanya diliatin, nggak ada apa-apa, dapurnya bersih banget. Terus di sela-sela kayak cuci piring itu apa itu namanya paralon, ya itulah pokoknya ya, lubang-lubang lubang yang untuk buang air cucian itu tadi dicek juga nggak ada bangkai sama sekali. Lah ini belatung dari mana asalnya? Kok sampai keluar ke sana kemari gitu. Akhirnya udahlah, capek juga kan, akhirnya disapu, dibersihin. Keesokan harinya muncul lagi nih belatung. Tapi nggak hanya di dapur, di kamarnya Mbak Wati. Aduh, ini apa sih? Inikah diteror sama orang atau gimana gitu kan ya, nggak ngerti. Nah, si ibu ini langsung bilang, aduh kita anu aja deh, kita tanya ke Pak Ustadz deh, ini belatung apa gitu katanya kan. Jadi setelah ada belatung itu tadi, disapu nih sama Mbak Wati, terus ditaruh di kresek. Belatungnya itu ditaruh di kresek. Udah, langsung dia itu sama sang ibu itu pergi ke Pak Ustadz itu yang memang punya ilmu ya kanuragan kayak gitu-gitu, yang tahu ngerti seluk-beluk tentang peristiwa seperti itu. Nya langsung deh, habis dibungkus di plastik, si belatung-belatung itu langsung dibawa ke rumah Pak Ustadz itu tadi. Nah, sewaktu di rumah Pak Ustadz, anehnya nih ya, Wati itu habis menceritakan tentang apa dirinya yang melihat hal-hal yang aneh di rumahnya itu, terus ada belatung akhirnya ditaruh di plastik nih, langsung dikasih tuh plastiknya ke Pak Ustadz. Tahu nggak sih belatung yang ada di dalam plastik itu jadi apa? Jadi bunga kering. Bayangin, bunga mawar, daun bunga mawar yang itu loh, yang putih itu loh, tapi udah kering gitu. Nah, mereka berdua kaget lah. Ini tadi belatung loh Pak yang aku bawa, ini kok jadi gini? Kayaknya diambil tuh sama si Pak Ustadznya itu tadi. Diambil, terus dilihat, habis itu dibacain doa gitu. Langsung kebakar tuh, daun-daunnya itu langsung kebakar sendiri. Wah, mereka berdua langsung, wah ini ada yang aneh nih. Ada apa ya, ya Allah, dijauhkan deh dari mara bahaya yang aneh-aneh gitu kan si mereka berdua. Nah, dia melihat setelah daun-daun yang dipegang oleh Pak Ustadz itu kebakar, akhirnya mereka cuma bisa diem aja. Diem, ibunya juga hanya bisa diem, mau penasaran memang, tapi nggak bisa kayak langsung bertanya gitu karena memang nggak enak gitu, dan di kepalanya itu masih gak habis pikir dan gak bisa percaya kok bisa ada kejadian yang aneh terjadi di depan mata mereka sendiri gitu. Nah, selesai mereka dengan kebingungannya, si Wati ini dengan berani bertanya kepada sang Ustadz, Pak Ustadz, ini sebenarnya apa yang terjadi?
Kok tiba-tiba yang tadinya itu aku bungkus adalah belatung, kenapa kok jadi daun? Daun kering. Si Pak Ustadz itu cuma diem aja dulu, nggak mau langsung jawab kan. Wati dan ibunya juga bingung gitu loh. Mereka bertiga cuma diem-dieman. Akhirnya si Pak Ustadz ini langsung bilang ke si ibu, eh di rumah yang laki-laki ada berapa gitu katanya. Terus si ibunya Wati ini menjawab, laki-laki yang ada di rumah ya cuma suami Wati. Dan itu pun enggak ada di rumah Pak, karena mereka berdua ini LDR gitu. Si suami ini ada di Jawa Barat karena kerja, terus Watinya kerja di sini karena menemani saya. Nah, si Pak Ustadz ini langsung gini, wah celaka ini. Dia ini sedang dalam belenggu lintrik gitu katanya. Wah, Wati yang mendengar hal itu cuma bisa, hah? Emang siapa? Kayaknya suaminya itu nggak ada mantan ataupun siapa ya? Masa iya baru baru apa namanya? Baru masuk kerja nggak ada jeda gitu berapa bulan untuk dia disukai wanita, kok tiba-tiba ada yang mau ngelintrik dia gitu kan. Nah si bapaknya itu bilang enggak, ini cuma prediksi karena memang ini tuh sihirnya sihir yang mengarah ke situ. Nah ibu Wati sama Wati waktu itu kaget juga kan, soalnya mereka itu ingat betul si Wawan ini tuh nggak apa ya, nggak, bukan tipe laki-laki yang deket sama perempuan, yang bisa gitu dideketin sama perempuan ya. Yang selama ini deket sama dia ya cuma Wati, dan mantan pacarnya juga Wati yang jadi istrinya sekarang gitu. Akhirnya sama Wati dijelaskan, sebenarnya Pak, waktu dia udah pindah kerja di sana, eh, dapat 1 minggu itu emang sikapnya itu berubah. Berubahnya itu bukan yang berubah gimana ya Pak. Jadi dia itu kayak aku sendiri ngerasa kalau dia itu kayak cuek. Terus yang biasanya dia itu selalu mengomentari tentang masakanku, tiba-tiba saat itu tuh hanya diem aja, yang nggak berespon apa-apa, malah dia itu kayak HP-an terus, kayak nggak mau ngereken aku gitu katanya. Nah si Pak Ustadz ini gini, karena memang masih belum lama ya, lebih baik diselamatkan aja sekarang gitu katanya. Kalau kamu bisa membawa dia pulang, mungkin dia akan selamat gitu. Tapi kalau udah dibiarin aja, kalian nggak mau membawa dia pulang, wah dia bakalan diambil orang gitu. Wow, takut dong Wati ya. Waduh, ini aku baru nikah, masa ia mau diambil orang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya Wati niat diem-diem nyusul si Wawan ini ke Jawa Barat. Nah, si Wati ini kan emang tahu ya alamat kos dari suaminya ini. Nah, dia nyari tuh kan, nyari di sekitaran jalan apa gitu katanya. Dia tuh nyari, akhirnya ketemulah sama emang kos ya. Kos ini menurut dia ini rada aneh gitu loh, kok kayak tempat prostitusi. Katanya si Wati ini. Ah, masa iya suamiku itu ngekos di sini? Karena memang kalau dari lihat dari segi bangunannya itu bukan kos-kosan deh gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya juga nyari alamat gitu. Ini dia juga nggak ngerti daerah itu memang bener kayak gitu apa enggak. Karena memang banyak perempuan banget di sana itu, terus pakai pakaian minim. Ya udah akhirnya eh si siapa ini tadi, si Wati ini mencari kan, mencari si
alamatnya kos-kosannya si Wawan ini. Nah, setelah di sana, akhirnya itu dia menemukan satu rumah yang memang itu alamat kos dari Wawan. Setelah itu dia emang mau ngasih kejutan gitu loh ke Wawan karena memang saat itu tuh hari libur kan, pasti kan ada ya di rumah, di kosnya gitu. Nah, waktu masuk, Wati ini terkejut banget karena melihat si Wawan ini itu udah mesum sama seorang cewek yang ya Allah, tubuhnya itu udah kelihatan banget kayak wanita penghibur gitu. Pakaiannya itu udah kayak ya kalian tahu sendirilah kayak gimana, minim banget. Akhirnya si Wati ini kan terkejut ya karena suaminya itu tiba-tiba udah skidi papap sama si wanita lain. Dia cuma bisa, loh mas kok gini, kamu gimana sih kok kayak gini gitu. Jadi bingung tuh si Wati. Nah, anehnya si Wawan ini malah kayak apa sih loh gitu. Jadi kayak nggak ngasih apa ya, kayak ada ini ada istrimu nih. Coba dong bereaksi kan kalau kamu itu terkejut atau gimana gitu udah ketahuan. Nah, ternyata si Wati ini malah nggak ada respon kayak gitu, nggak dapet respon seperti itu dari Wawan. Malah Wawan itu membiarkan berlanjut gitulah. Wah, ini ada yang nggak beres ini. Akhirnya sama Wati itu perempuan itu dijambak, di apa ya, wis berkelahi lah mereka berdua. Ini ditanya ini perempuan siapa ini? Kamu itu punya istri, kenapa kok malah kayak gitu kan di depanku kamu? Kamu bilangnya di sini tuh kerja, kenapa kamu nggak kerja? Kok malah apa lagi seneng-seneng sama perempuan lain gitu. Nah, katanya si tetangga-tetangganya Mas Wawan yang di sana nih, itu bilang gini, itu memang perempuan nggak tahu malu, Mbak. Dia itu juga pernah loh kayak apa namanya? Pernah kayak ngegoda suamiku gitu. Loh, kok semuanya bilang kayak gitu berarti kan emang orang nggak bener gitu kan. Itu sebenarnya bukan warga sini Pak, bukan warga asli sini, dia itu juga merantau ke sini, nggak tahu tiba-tiba dia itu jadi seperti itu tingkahnya, kok kayak menghalalkan semuanya gitu. Kita itu udah ngasih tahu Mbak, jangan kayak gitu, dia itu udah punya istri gitu, tapi dia nggak mau dengerin, emang dasar wanita kegatelan aja gitu. Ya udah ya, akhirnya sama Wati itu si Wawan itu diseret. Wawan yang waktu itu malah nggak kayak kayak bukan laki-laki yang sadar waktu itu, dan Wati itu ngerasa ini bukan suamiku udah berubah saat ini. Akhirnya dibawalah si Wawan itu, habis jambak-jambakan sama si perempuan itu, Wawan langsung diseret, dibawa ke tempat yang aman, terus ditanyain, Mas, Mas gitu. Wawan itu kayak orang yang bengong aja, kayak orang yang linglung, nggak ada respon sama sekali gitu. Mas gitu. Akhirnya si Wati ini beli botol, beli air mineral ya, air putih gitu, air mineral satu botol. Habis itu dibacain Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah gitu. Ya gimana mereka, dia nggak ngerti mau ngapain kayak gitu, yang tahu ya cuma gitu aja. Seperti kelakuan ibunya gitu kan kalau sedang mendapatkan masalah yang aneh di depan matanya. Dia ngambil air sebotol terus dibacain Al-Fatihah. Setelah itu langsung disiram ke kepala Wawan waktu itu. Nah, kok untungnya Wawan langsung sadar. Dia itu langsung, "Hah, ngapain dek kamu di sini?" gitu. Nah, si Wati itu kayak, "Loh, tadi kan kamu kayak gini gitu. Masa kamu pura-pura lupa ya gitu." Nah, si Wawan ini, "Aku nggak tahu tadi ngapain," gitu. Terus dia itu, si Wati itu kayak ngerasa
wangi dari tubuhnya Wawan itu aneh banget, kayak bau-bau apa gitu kan, bau parfum apa, kayak menyengat banget gitu. Dicium bajunya itu, ini bajumu kok bau kayak gini tuh kenapa gitu kan. Akhirnya langsung ya udahlah, kita putuskan kita pulang, tinggalkan pekerjaan kamu yang ada di sini gitu. Aku nggak mau kalau kamu sampai berhubungan sama wanita gatal itu tadi. Akhirnya dibawa pulang lah si Wawan, manut sama Wati itu tadi. Terus dibawa ke Pak Ustadz si Wawannya ini. Dan yang terjadi adalah si Pak Ustadznya itu bilang, kamu ini kena lintrik. Udah hampir 3 minggu katanya gitu. Nah, si Wati juga bingung lah, kamu itu kenal sama perempuan itu dari mana mas? Kok kamu nggak cerita ke aku? Pasti kamu udah selingkuh kan ya? Dari awal itu udah selingkuh kan sama aku, sama dia gitu. Nah, si Wawan ini cerita, loh bukan gitu dek, aku itu nggak selingkuh. Sebenarnya waktu itu aku kenal dia waktu aku cari kontrakan, cari kos. Nah, ketemu dia karena dia itu anak satu, katanya suaminya itu udah merantau lah kemana. Akhirnya dia itu sering ke kontrakanku untuk minta tolong yang benerin lampu lah, apalah. Nah, sebenarnya dari awal itu aku udah menolak, tapi dianya sendiri yang dateng. Aku pun udah kayak ngasih jarak gitu, tapi nggak tahu kenapa setelah malam itu ketika dia itu nganterin makanan kepadaku, tiba-tiba itu dia itu kayak minta salaman. Nah, habis salaman itu nggak tahu kenapa tanganku itu baunya wangi banget. Wangi banget itu kenapa aku juga nggak ngerti apakah dari parfumnya atau gimana kan. Ya udah, akhirnya setelah itu aku kayak nurut-nurut aja dengan perkataannya seperti yang gini yang gitu, dan aku pun nggak ngerti yang aku lakukan selama ini dengan dia itu ngapain aja, itu juga aku nggak ngerti. Nah, si waktu itu kan udah emosi kan ya, karena dia udah menyaksikan langsung suaminya itu udah kayak hampir skidi papap gitu di depan matanya. Akhirnya itu dia ya udahlah ya, kita dengerin aja penjelasan Wawan saat itu. Terus bagaimana tanggapan Pak Ustadznya, ini emang bener nggak sih kayak gini, atau memang ada hal lain yang memang eh ya yang disembunyiin Wawan gitu loh, karena dia itu kayak udah merasa tersakiti banget ngelihat suami yang begitu sama perempuan lain. Hanya si Pak Ustadznya itu bercerita kalau memang Wawan ini sebenarnya hampir kena lintrik, namun Tuhan itu masih menjaga hubungan kalian agar apa? Agar terhindar dari mara bahaya seperti ini, tuh loh, buhul seperti ini. Ya udah, karena Tuhan sudah ngasih jalan, dan kalau bisa sih Wawan jangan kembali lagi ke sana karena takutnya itu ada potensi diganggu lagi sama perempuan-perempuan centil seperti itu. Akhirnya ya udah, dia merasa bersalah kepada Wati, dan semua yang dia lakukan waktu itu tuh memang dia itu nggak ngerti, itu di luar kendali Wawan waktu itu, dan dia berjanji untuk meninggalkan pekerjaannya yang ada di Jawa Barat dan kemudian mau pindah untuk mencari pekerjaan yang baru demi Wati. Ya udah, akhirnya cerita itu menjadi cerita pengalaman pahit yang pernah dialami oleh Wati saat itu. Dan kemudian alhamdulillah di kehidupan barunya, di pekerjaan baru, Wawan dan Wati ini udah dikaruniai putri yang cantik sekarang, dan mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah,
warohmah. Baik, jadi seperti itu pengalaman yang pernah dirasakan oleh Wati ketika mengalami insiden kiriman sihir dari rumah tangga ya. Dan bagi kalian jika sudah berumah tangga dan mengalami hal seperti ini, perlu kalian ingat bahwa hubungan akan tetap kuat jika dua insan ini saling percaya dan saling menguatkan. Jadi terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan di skip, subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.